Semangat pagi Sobat Green Heroes, kembali lagi di Industry of the Future Podcast bersama saya Tony Drokusumo selaku host pada podcast kali ini. Setelah beberapa episode kemarin saya dilengserkan sebagai host, akhirnya saya kembali lagi untuk membahas topik-topik menarik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Dan saya sudah ditemani oleh dua rekan saya, silakan. Hai Sobat Green Heroes, perkenalkan nama saya Dana, saya adalah Business Offer Manager untuk Industrial Automation. Halo Sobat Green Heroes, saya Robi Aldin, saya Product Application Engineer untuk Drive Product. Oke, jadi dua teman saya ini expert untuk, boleh dibilang apa ya, motor control gitu ya? Ya, bisa dibilang motor control. Oke, jadi topik hari ini kita back to basic nih. Kita mau bahas tentang motor control karena di industri pastilah kita banyak temui sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan motor. Dan kita pengen tahu nih, kita pengen bahas lebih dalam lagi terkait bagaimana mengontrol sebuah motor dengan efisien gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam nih, lebih dalam lagi, saya pengen tahu dulu dong, trennya seperti apa sih terkait motor control dari masa ke masa nih? Silakan bisa dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya aplikasi motor control ini sebenarnya sudah cukup common ya di pasaran. Pasti hampir semua building, semua segmen pasti menggunakan motor untuk mengontrol, baik itu seperti yang kita lihat sehari-hari seperti elevator, lift, bahkan yang tidak pernah kita lihat kasat mata tapi kita rasakan ya, seperti pompa air bersih, kemudian exhaust untuk sirkulasi air, semuanya itu menggunakan motor, dan motor itu perlu dikontrol. Nah, trennya sebenarnya pada tahun 90-an, kalau kita bilang era tahun 90-an, metode yang paling sering dipakai itu adalah kita sebut direct online. Nah, direct online ini biasanya menggunakan device yang kita sebut kontaktor. Kenapa? Karena menjadi salah satu tren di 90-an, karena salah satu benefitnya adalah teknologinya waktu itu memang paling, so far paling oke. Kemudian secara capex, investment di awalnya cukup ekonomis, ya, murah, hanya menggunakan satu device. Tapi yang perlu diketahui, seiring berjalannya zaman, orang aware bahwa sebenarnya pada saat menggunakan metode itu, ada beberapa kekurangan lah, atau efek yang dirasakan setelah jangka panjang. Seperti inrush current yang terlalu tinggi, akhirnya membuat elektronik sekitarnya jadi terpengaruh. Kemudian adanya juga motor yang jadi cepat rusak karena dipaksa untuk on gitu ya. Akhirnya di 2000-an orang semakin melihat motor control yang lebih efisien. Nah, itulah came to picture satu device baru namanya variable speed drive, di mana memang keunggulannya bisa mengontrol kecepatan sehingga motor itu tidak harus running di nominal speed, tapi dia bisa diatur kecepatannya sesuai kebutuhan, sehingga energi lebih efisien, ya. Kemudian pemakaian motor jadi lebih awet karena tidak terlalu dipaksa speedingnya dalam waktu yang relatif singkat. Nah, untuk saat ini variable speed drive menjadi salah satu motor control device yang sangat diminati karena memang sesuai dengan tren saat ini, semua baik itu commercial building, factory, semua sudah mengarah kepada smart gitu ya, smart building, smart factory, di mana mereka ingin semua device yang mereka kontrol termasuk motornya itu dapat terconnected ya, connected kepada sistem yang mereka punya, sehingga energi efisiensi itu bisa dibaca real time, sehingga mereka mendapatkan real time profitability ya, real time energy efficiency, dan juga secara overall mereka bisa punya akses ke aset performance mereka. Nah, itu tren dari 90-an sampai sekarang. Oke. Menarik nih Pak Dana. Tadi kalau ngomongin tentang inrush current, yang dimana itu mengganggu komponen listrik ya di sekitarnya ya. Itu saya jadi keinget dulu waktu zaman dulu ya. Ketika kita nyalain AC, tahu-tahu ada lampunya akan berkedip ya. Gitu ya. Itu yang paling gampang ya. Itu yang paling mengganggu sih, yang dirasakan oleh waktu itu di rumah ya. Kalau di industri berarti sangat mengganggu sekali ya? Pastinya, dan pastinya kan kalau industri makin banyak sekali ya device yang harus beroperasi bersamaan dengan motor pada saat dikontrol. Jadi resiko dan juga efeknya juga akan lebih besar dibanding kalau domestik. Kalau kita mungkin ngerasakan hanya lampu flickering ya, once in a while, karena AC itu mungkin menyala di malam hari atau hanya di siang hari. Dan kalau kita bayangkan di sebuah industri ataupun commercial building,
di mana pompa itu running on off ya, hampir selalu terjadi, maka resiko itu akan semakin besar tentunya. Makanya kita harus mencari device yang menjadi motor control namun dengan inrush current yang minimal, sehingga resiko untuk mengimpact elektronik sekitarnya itu semakin kecil. Gitu. Iya. Makanya anak-anak zaman now kalau di rumah nggak ngerasain lagi itu inrush current, karena AC rumah pun sekarang pakai inverter gitu ya. Nah makanya VSD itu sama dengan inverter ya. Berarti ya. Mungkin Robi bisa jelasin mungkin? Ya sebenarnya kalau untuk penyebutannya, mungkin ini salah satu fun fact juga ya Pak. Jadi secara umum banyak penyebutan untuk unit VSD. Ada yang sebut VFD, Variable Frequency Drive, ada yang nyebut AFD, Adjustable Frequency Drive. Bahkan ada yang bilang Variable Voltage, Variable Frequency Drive. Agak lumayan panjangnya. Sebenarnya device-nya sebenarnya sama. Seperti itu. Nah, inverter tadi kenapa disebut inverter? Kenapa sebut inverter? Inverter karena sebenarnya salah satu bagian dari VSD itu inverter ya, Pak. Jadi buat di dalam komponennya itu ya. Inverter itu sebenarnya memang fungsinya untuk mengembalikan ya yang tegangan atau arus DC jadi AC. Oke. Tapi banyak yang salah kaprah ya. Banyak sekali kita, aku mau cari inverter, tapi ternyata inverternya itu untuk solar ya? Bukan untuk aplikasi motor. Bebannya bukan motor, tapi mereka tetap nyebutnya inverter gitu ya, karena ada fungsi yang membalik itu tadi ya. Oke, baik. Kemudian mungkin aku percaya sampai detik ini pun di industri masih banyak yang pakai aplikasi yang direct online ya, kontrol motor yang direct online. Kemudian ada yang pakai soft starter dan ada yang udah pakai drives gitu ya. Sebenarnya pemilihan yang tepat tuh seperti apa sih? Kenapa kok kita yang ini pakai dual deh, yang ini pakai soft starter, yang ini pakai VSD, itu apa sih guidance-nya dari kita sebenarnya? Kalau kita selalu bilang sesuaikan aplikasi, sesuaikan dengan rating motor yang digunakan. Jadi kalau sobat Green Heroes nih sedang punya motor yang mau dikontrol menggunakan motor control device, pastikan udah baca nameplate-nya terlebih dahulu. Karena semua berawal dari situ ya. Karena namanya motor control, pasti kita harus tahu motornya ini dayanya berapa kW, biasanya kilowatt rating dayanya. Nah, setelah tahu dari nameplate itu, pastikan pilih device sesuai dengan ratingnya tadi. Nah, karena baik itu menggunakan kontaktor, menggunakan soft starter, menggunakan variable speed drive, semuanya harus sesuai dengan rating, gitu ya. Nah, tapi memang ada perbedaannya di mana kalau misalnya kapan harus melakukan metode dual atau direct online, kapan harus star delta, kapan harus soft starter, kapan harus variable speed drive, itu kembali lagi ke aplikasinya. Kalau misalnya dari aplikasi Sobat Green Heroes yang tidak membutuhkan kontrol kecepatan dan dirasa investmentnya saya cuma punya budget nih untuk initial investmentnya cukup minim nih, bisa memilih direct online ataupun soft starter. Nah, bedanya sebenarnya kalau direct online dan soft starter, walaupun sama-sama mempunyai inrush current, kalau soft starter dia lebih soft lah, gitu. Startingnya lebih soft. Tapi keduanya, once motor itu running, maka dia akan running di nominal speed selalu, gitu ya, nggak bisa dikontrol. Nah, variable speed drive, gimana Rob? Langsung ditembak ya, oke. Jadi kalau untuk variable speed drive kita tahu bahwa fiturnya dia selain mengadopsi fitur soft starter untuk soft starting dan soft stopping, dia juga mampu untuk merekayasa kecepatan dari si motor. Ya nanti impact-nya bisa banyak, Pak. Dari pengaplikasian ke berbagai macam aplikasi di industri dan juga kita bisa dapat energi saving dari penurunan kecepatan itu. Oke. Ya, jadi in summary kalau nggak perlu kontrol kecepatan, ada dua metode yang bisa dipakai, ada dua device yang bisa dipakai, kontaktor atau soft starter. Tapi kalau ada kebutuhan untuk mengontrol kecepatan dan juga perlu adanya energi efisiensi yang mau dicapai sesuai dengan kata Robi, pakai variable speed drive. Gitu. Oke. Ngomong nyambung lagi ke energi efisiensi nih. Berarti kan drive itu impact dari penggunaan drive adalah energi efisiensi. Ya, tentunya. Boleh dijelaskan nggak kenapa kok bisa tercapai energi efisiensi? Kalau secara simpelnya nih ya, Sobat Green Heroes, seperti saya sebutkan tadi, mengontrol kecepatan itu berkaitan nanti dengan energi efisiensi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan metode yang lain seperti yang kita jelasin di awal,
saat motor itu sudah dihidupkan menggunakan kontaktor ataupun menggunakan soft starter, dia akan selalu hidup di nominal speed. Ya. Contohnya paling gampang nih kalau Green Heroes pergi ke mall ya. Ada beberapa tipe eskalator ya yang kita bisa pakai di mall. Kalau misalnya pergi ke mall yang mungkin agak lama gitu ya, nggak ada orang yang pakai eskalator, si eskalator itu akan running di speed yang sama ya. Betul. Jadi boros energi. Tapi ada juga nih mall-mall baru yang sudah sekarang udah mulai kekinian ya. Kalau misalnya kita nggak pakai eskalator itu rada berhenti. Iya. Ya, nanti kalau kita udah step in di eskalatornya, dia mulai mulai speeding up dan ke nominal speednya. Kalau ada yang menggunakan, kalau nggak ada, dia akan running slow atau bahkan berhenti. Nah, ini berkaitan dengan pengaturan kecepatan variable speed drive tadi, gitu. Pada saat menggunakan direct online ataupun soft starting, motor akan running di nominal speed ya. Tapi ada dan nggak ada yang make, tetap runningnya sama. At the end, energi yang dipakai dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, tentunya akan lebih banyak yang tadi ya. Karena yang mall baru, kalau misalnya lagi sepi nih, misalnya lagi working hours, nggak banyak yang ke mall, ya eskalator itu nggak akan makan banyak energi. Jadi kalau kita bandingkan 2 mall ini, maka mall yang baru akan lebih energi efisien dibanding mall yang tadi lama. Karena peran dari variable speed drive tadi mengontrol kecepatan eskalator berdasarkan pemakaian gitu. Jadi nggak harus selalu hidup terus, dipakai nggak dipakai. Nah itu gampangnya ya. Jadi kalau misalnya punya device yang smart seperti variable speed drive untuk mengontrol contoh tadi eskalator, tentunya energi efisiensi itu akan tercapai. Gitu. Makanya kalau kita di rumah, apalagi kalau kita kan pakai air pasti ya, kita buka keran, kerannya kita buka kecil, kadang itu nih pompa airnya sering tatet gitu ya, on off gitu. Itu kan boros listrik ya sebenarnya ya. Jadi apakah drive bisa membantu itu ya sebenarnya berarti ya? Tapi nggak umum ya kelihatannya, nggak lazim ya di rumah pakai drive ya. Bisa sih untuk aplikasi pompa di rumah ya. Kalau rumahnya Menteng mungkin bisa. Oh, waduh, tergantung rumahnya berarti ya. Rumah kita udah Pak. Oke. Nah, sekarang kita kan drive itu kan target marketnya adalah industri, benar ya? Tapi sejauh pengamatan dari Pak Robi sama Pak Dana nih, apakah industri di Indonesia ini sudah mengadopsi teknologi drives secara gimana ya ngomongnya, benar-benar masif gitu ya? Pak Dana? Wah, Dana mulu yang ngomong. Saya ganti. Ini bayarnya sama loh. Oke, mau nggak Pak Robi? Ya, kalau menurut point of view saya sih, majority dari pelaku industri di Indonesia khususnya mungkin sudah mulai sadar ya akan penggunaan energi, akan penggunaan device VSD, ya, karena memang sudah mungkin up to 50% ya Pak, di atas 50% populasi dari seluruh motor sekarang mungkin udah mulai menggunakan VSD. Kita lihat banyak permintaan khususnya ke kita juga migrasi ya, dari model starter yang lama ke VSD ataupun instalasi baru yang langsung menggunakan VSD. Mungkin itu 2 tolak ukur yang bisa kita jadikan bahwa sekarang sudah masif penggunaan VSD di industri, Pak. Seperti tren di awal tadi yang saya jelaskan ya, memang pada dasarnya memang untuk install base yang menggunakan kontaktor masih banyak, saya rasa. Tapi memang populasi variable speed drive sekarang udah mulai istilahnya menyamai ya dengan direct online tadi, karena tadi kalau misalnya di awal trennya itu orang hanya melihat di capex, investment awal, memang variable speed drive akan terlihat sangat-sangat costly. Tapi secara long term, sebenarnya menggunakan variable speed drive, orang sekarang udah mulai sadar bahwa menggunakan variable speed drive secara long term, operational expenditure mereka akan jauh lebih hemat dibanding dengan direct online ataupun soft starter. Jadi memang betul kata Robi, semakin banyak mungkin bisa dibilang ya 455 mungkin ya sudah menggunakan beralih ke variable speed drive, dan tentunya ke depannya kita percaya variable speed drive akan semakin banyak karena itu tadi semua building baik itu commercials ataupun industrials sekarang arahnya sudah menuju ke smart building, smart factory yang mau nggak mau memang harus menggunakan variable speed drive yang dapat memfasilitasi ke arah situ. Iya. Mungkin Schneider kan punya drive banyak banget nih, ya kan? Boleh nggak dikasih guidance nih ke para sobat Green Heroes terkait
oh aku ada aplikasi ini, aku perlunya drive apa nih? Ya. Boleh nggak dikasih guidance sedikit terkait selection gitu ya? Sebenarnya secara drive itu kita selalu memang split ya. Kalau kita bilang itu kita pilah berdasarkan aplikasinya. Secara garis besar ada 3 ya kalau drive itu. Ada untuk mesin, ya, jadi untuk aplikasi machinery untuk industrial. Kemudian ada aplikasi untuk hatchback, biasanya di building itu kita punya juga drive itu. Kemudian yang terakhir adalah proses. Nah, proses ini sebenarnya kita berkira jadi 2. Proses untuk gas ataupun liquid ya, seperti untuk gas house, untuk pompa air, dan juga yang kedua adalah proses untuk barang-barang yang solid ya, untuk pengolahan barang-barang solid. Jadi sebenarnya secara gampang tinggal dibagi 3 aja. Apakah itu digunakan untuk machinery, apakah itu akan digunakan untuk HVAC di building, apakah itu digunakan untuk memproses sesuatu, baik itu liquid ataupun solid ataupun gas. Ya, jadi tinggal dilihat aja, nanti variannya akan mengikuti. Sebenarnya kita punya tools yang paling gampang ya, Rob ya, namanya apa, Rob? EcoStruxure Motor Control Configurator. Ya. Nah, itu bisa teman-teman Green Heroes pakai ya untuk selection tools untuk aplikasi. Oh, oke. As long as mereka punya internet, punya smartphone, connected to internet, mereka bisa. Karena ini free online platform. Tinggal ke se.com, nanti ada EcoStruxure Motor Control Configurator, silakan dipilih. Masukkan parameter-parameter tadi seperti daya motor, dan seterusnya. Nanti akan langsung keluar tuh. Tidak hanya variable speed drive saja, tapi juga proteksi-proteksi yang mengikuti si variable speed drive. Komplit ya berarti. Complete. Dan hanya drive aja atau ada soft starter juga, ada kontaktor juga? Ya, bisa juga. Jadi kontaktor bisa, soft starter bisa, variable speed drive juga bisa. Oke. Berarti cukup dengan satu, ini tools. Kita bilang web tools ya berarti ya. Online web tools ya. Sobat Green Heroes bisa langsung coba nih, masuk ke se.com/id, kemudian langsung dicoba aja ya berarti ya toolsnya, disesuaikan dengan aplikasi yang pengen dirancang nih oleh teman-teman. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang teknologi nih sekarang nih. Teknologi drive kan pasti kan berkembang terus ya, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa gitu. Boleh nggak di-spill nih tentang teknologi drive, fitur-fitur terbaru lah yang ada di drive-nya Schneider, seperti apa? Mungkin dari Pak Robin ya, expertnya nih. Oke, mungkin yang dari sisi fitur, kita sudah memiliki embedded web server, Pak. Embedded web server, oke. Yaitu lumayan mempermudah kita untuk real-time monitoring dengan berbagai macam parameter yang bisa kita tarik ke sisi controller atau direct langsung ke PC, ya. Lalu dari sisi desain dan construction juga kita punya Altiva Process Modular ya, betul. Oke. Nah, itu salah satu menurut saya teknologi yang sangat efektif ya untuk menjawab kebutuhan di industri sekarang. Fokusnya ke sisi pengurangan downtime saat corrective maintenance. Gitu. Jadi kita bisa melakukan restorasi pada drive yang rusak dengan lebih cepat karena desainnya dia modular. Boleh di-elaborate nggak? Modularnya itu seperti apa sih sebenarnya? Modularity-nya? Jadi untuk satu single drive itu terdiri dari beberapa power module yang dirangkai bersama. Seperti itu. Nah, satu power module itu terdiri lagi jadi di dalamnya ada power circuitnya, ada control circuitnya juga. Seperti itu. Jadi kalau yang ini VSD yang sering ditemui di pasar kan bentuknya apa ya? Wall mounted ya kita bilang ya. Udah satu kesatuan gitu ya. Berarti kalau ini bentuknya apa? Panel gitu? Ya, nanti akan pada saat final produknya bentuknya dalam bentuk panel. Jadi modular itu sama seperti namanya. Saya tuh selalu mengibaratkan modular dengan Lego. Jadi orang tuh bisa bongkar pasang gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau drive itu kan in one component, saat dia rusak harus diganti secara keseluruhan misalnya. Nah, drive yang APM tadi disebut oleh Robi itu pada saat terjadi kerusakan, mereka bisa punya keleluasaan untuk mengganti komponen-komponen yang rusak saja gitu. Seperti itulah kurang lebih kasarannya. Kemudian selain itu kita juga bisa empower local panel builder juga.
Jadi pada dasarnya penggunaan APM ini kita bekerja sama dengan local panel builder. Dari Schneider Electric kita hanya mensupply dari power module dan control modulnya saja. Tapi beberapa komponen yang seperti panelnya, kemudian beberapa proteksi-proteksi yang bisa dibeli di lokal, panel maker punya kebebasan untuk sourcing sendiri. Selama itu sesuai dengan standar kita ya. Mereka bisa merakit sesuai dengan availability produk proteksi yang mereka punya, komponen panel yang mereka punya, karena salah satu tujuan menggunakan APM ini selain tadi kemudahan pada saat maintenance adalah delivery time-nya akan jadi lebih singkat, gitu. Karena pakai panelnya dirakit di lokal, tidak perlu menunggu lead time dari factory yang biasanya lokasinya di luar negeri ya. Jadi artinya lokal konten juga diperbanyak ya. Betul, berarti jadi ya? mendukung juga inisiatif pemerintah mengenai lokal konten. Oke, TKDN. Good. Teknologi ada apa lagi nih? Kita punya ATV DPAC ya Pak. ATV DPAC, apa lagi nih? Sebentar. Monggo silakan. Apa ini? Jadi sederhananya ATV DPAC itu komponen tambahan opsional untuk drive. Oke. Yang nanti bisa dengan menggunakan optional card itu kita bisa comply ke Universal Automation. Universal Automation. Oke. Mulai dapat gambaran, tapi bisa dijelasin lagi nggak? Ya. Jadi untuk Universal Automation kita punya produk namanya EcoStruxure Automation Expert. Oke. Nah, sebagai core controller yang sudah Universal Automation tersebut ya. Gimana caranya si EcoStruxure Automation Expert ini bisa connect ke VSD kita? Sebentar. Jadi ini ada modul di drive, ya kan? Yang bisa membuat drive ini menjadi connect ke EcoStruxure Automation Expert. Di mana EcoStruxure Automation Expert ini mengadop yang tadi bilang Universal Automation. Ini mungkin akan jadi satu sesi sendiri ya kelihatannya ya. Kita akan bahas lebih dalam mengenai Universal Automation. Nanti mungkin satu podcast sendiri nih. Tapi kita hold dulu ya tentang Universal Automation ini. Mungkin kita kembali lagi ke apakah ada fitur lain yang mau di-share dari VSD yang sekarang ini kita punya? Kalau aku bilang sih menyambung tadi Universal Automation. Jadi intinya mungkin Green Heroes kayak apa sih gitu ya. Intinya sebenarnya produk drive kita bisa terconnected ke level 2 atau istilahnya kita bilang itu adalah edge control ya. Kalau di Schneider Electric kita selalu memperkenalkan 3 layer architecture. Jadi pada dasarnya sebenarnya drive ini nanti akan berperan bisa menjadi istilahnya controller ya. Oke. Ini aku nggak pernah dengar sih di sesi berikutnya. Oke. Jadi intinya adalah drive bisa berperan sebagai control dengan menggunakan EcoStruxure Automation Expert. Nah ini salah satu teknologi yang mungkin belum banyak yang bermain di bidang ini ya. Baru Schneider Electric yang melakukan ini dan beberapa project sudah appreciate itu gitu ya. Wow. Jadi dan ya sebenarnya banyak sekali teknologi-teknologi yang sudah kita kenalkan, baik itu mulai dari device-nya, bahkan teknologi paling simple nih ya, kalau kita mau ngomongin dari drive itu adalah dari sisi produksinya. Nah, kita tahu dan pasti Green Heroes juga tahu bahwa Schneider Electric selalu menuju sustainability ya sebagai salah satu end goal-nya. Nah, ini diterapkan juga ke proses produksi drive kita. Kalau misalnya Green Heroes lihat kemasan drive kita, kalau sebelumnya mungkin warnanya putih dan hijau, sekarang juga beralih menjadi coklat dan hijau. Nah, pada dasarnya apa sih impact-nya? Sebenarnya kelihatannya nggak terlalu ya, tapi bayangkan berapa ribu drive atau berapa ratus ribu drive yang diproduksi dalam 1 bulan atau mungkin dalam 1 tahun yang menggunakan packaging tersebut worldwide. Dan dengan mengurangi satu sistem produksi yaitu whitening dari box itu sendiri, itu sangat membantu dalam cutting carbon emission dari sisi produksi drive-nya aja ya. Jadi belum ke device nih, dari packaging-nya aja kita udah pikirin bahwa untuk sustainability ke depannya selalu ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengimprove dan mengurangi emisi karbon. Salah satunya dari packaging-nya. Jadi jangan heran kalau Green Heroes nanti pergi ke mungkin ke project ataupun bahkan mau membeli nih ke official shop kita ataupun ke distributor kita, saat menerima produknya kok nggak jadi putih hijau lagi sih, tapi lebih ke coklat hijau. Nah, karena itu memang salah satu langkah nyata kita ya dalam hal memotong
carbon emission, terutama dari sisi product drive. Di kemasannya dulu nih ya, udah kayak gitu. Di kemasannya, belum fitur-fiturnya ya. Karena drive kan mendukung energi efisiensi, itu juga memotong karbon emisi. Betul, betul. Jadi intinya sebelum dipakai pun udah mengurangi carbon emission, setelah dipakai makin memotong carbon emission. Betul. Dan tadi menarik tuh, belinya kemana gitu kan. Itu juga menarik ya untuk kita bahas ya. Bagaimana kita Schneider ini mengedepankan kualitas, ya kan pasti. Dan kita nggak pengen nih dari para sobat Green Heroes yang pengguna produk kita sampai mempertanyakan kualitas dari produk kita. Nah, mungkin bisa dikasih tips nih Pak Dana, Pak Robi, bagaimana memastikan produk-produk yang didapat oleh sobat Green Heroes, terutama produk Schneider ya, itu kualitasnya bagus. Silakan Pak. Pertama pastikan menggunakan selection tools yang tadi dijelaskan oleh Robi ya. Apa Rob namanya? EcoStruxure Motor Control Configurator. Nah, ya. Jadi online tools itu akan membantu Green Heroes untuk memilih drive, kontaktor dan juga soft starter produk secara benar sesuai dengan aplikasi yang dibutuhkan oleh Green Heroes. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah penting dari pemilihan secara benar adalah membeli dari distributor resmi kami atau official shop Schneider Electric di Tokopedia ya. Jadi pada dasarnya pemilihan itu memang penting, Ton. Tapi banyak sekali kasus di lapangan yang mempertanyakan mungkin ya, ini kenapa begini, kenapa begitu? Ternyata begitu beberapa investigasi dilakukan, produk yang dilakukan ternyata tidak original. Ya, jadi ini adalah salah satu not so fun fact banget. Jadi pada dasarnya di market itu banyak sekali produk Schneider Electric yang istilahnya di counterfeit. Oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Semua tahu bahwa motor control device itu adalah salah satu device yang berperan tidak hanya mengontrol motor, tapi juga supaya motor ini aman ya, nggak kebakar, beroperasi dengan baik. Nah, bayangkan apabila produk yang berkaitan dengan tadi ya motor control yang harusnya safe, yang harusnya reliable, harusnya robust, tapi ternyata counterfeit atau palsu, diakibatkan Green Heroes mungkin membelinya dari bukan official shop kita, coba-coba di toko sebelah yang lebih murah, seperti itu, hanya mengorbankan dari sisi harga, resikonya akan jauh lebih besar dari harga yang tadi dibayarkan untuk counterfeit produk. Jadi kebetulan ditanya, jadi saya sekalian mau menyampaikan ke Green Heroes bahwa sangat penting ya, selain memilih produk secara benar, membelinya dari source yang benar juga itu yang nggak kalah penting gitu. Karena reference number sudah benar, pergi ke toko belinya yang palsu karena harganya lebih murah, itu akan resiko banget. Dan kasus kebakaran itu bukan 1-2 ya kalau misalnya itu terjadi. Misalnya menggunakan barang palsu sudah pasti dipastikan tidak akan istilahnya performance-nya tidak akan sama seperti dengan barang originalnya. Resiko paling buruk adalah bangunannya akan terjadi kebakaran lah gitu ya. Betul. Dan saya tentunya Green Heroes, saya yakin Green Heroes nggak mau ya itu kejadian. Makanya kita selalu menggadangkan selection tools-nya harus benar ya, pakai dari EcoStruxure Motor Control. Ya itu ya, jadi ulang jadi nanti toppers Green Heroes. Kebanyakan laptop ini kelihatannya. Jadi Green Heroes tolong dilihat lagi ya, apakah sudah memilih dengan benar dan apakah kemarin ini beli dari toko yang udah benar? Itu juga penting karena kalau barangnya dari non-official shop, tergiur dengan harga yang murah, most likely Anda sedang ditipu gitu ya. Iya. Jadi penting banget ya original produk itu karena bagaimanapun juga kualitas itu di atas segala-galanya kalau aku bilang ya. Jangan sampai aset yang ada di industri ya. Beli aset kan nggak murah ya. Nggak murah, motor itu mahal. Jangan sampai itu menjadi korban karena kita membeli produk. Mungkin produknya kelihatannya nggak seberapa ya, tapi karena nggak ori gitu kan, jadinya menyebabkan kecelakaan kerja, ketidakselamatan pada saat motor itu beroperasi. Yes, betul. Itu closing statement yang sangat penting menurut saya ya. Nah ini mungkin kita udah di penghujung acara ini nih, podcast ini nih, kita harus close meskipun masih banyak sekali topik yang mau kita bahas ya. Banyak banget. Tapi kita harus close karena waktunya sudah habis gitu ya. In summary, jadi motor control yang paling penting tadi 2 hal sudah disampaikan Pak Dana.
pakailah tools kami, selection tools kami yang ada di website kami untuk menentukan tipe motor starter yang paling sesuai dengan aplikasi dari Sobat Green Heroes. Yang kedua adalah pastikan membeli barang yang ori ya, jangan mau yang dikasih yang KW, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Thank you banget Pak Dana, Pak Robi untuk insight-insightnya. Untuk Sobat Green Heroes, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya informasi share ini ke teman-teman Sobat Green Heroes yang membutuhkan. Dan saya Tony undur diri. Saya Robi. Saya Dana. Sampai ketemu di podcast Industry of the Future episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.